Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya, baik saudara kita yang via channel TikTok ataupun via channel YouTube. Terima kasih atas sholawat yang diberikan ya, sehingga mendukung kegiatan dakwah ini ya, sehingga Vika ini video kajian ini gitu ya, Vika itu video kajian, dapat hadir dalam ruang-ruang diskusi dimanapun kalian berada ya. Dapat hadir di ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Ada yang di barat, ada yang di timur, ada yang di tengah. Ya, matur nuwun, semoga Allah jadikan itu catatan langit amal soleh untuk kalian semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk seluruh pewarta terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di-share linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan videonya diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang nggak karuan ya, apalagi diadu dengan video lain yang juga sama-sama potongan. Wah, itu bisa amburadul nanti. Ya. Oke, jangan. Jadi linknya saja, itu pun kalau berkenan, kalau enggak ya sudah. Kalau memang bersolawat lewat men-sharing aja nggak bisa ya sudahlah ya. Oke, akan kita lanjutkan tajuk Adam bukan manusia pertama. Kita akan menukik di Quran surat Ali Imran 359 ya. Kemarin aku hanya mengatakan bahwa aku menolak ya kalau dikatakan Adam itu punya ibu. Ya. Adam punya ibu itu, nah itu namanya gini. Ada kalau di hukum tuh ada begini loh. Gak tahu kira itu sudah dapat belum mata kuliah ini. Vermoeden. Ya apa macane iki? Moeden. Ini ya. Aku pakai istilah hukum ya. Biasanya kita membahas corpus delicti, ya locus delicti, ya tempus delicti, itu bahasa-bahasa hukum. Dan sekarang aku akan kenalkan Vermoeden. Ini juga aku dikasih tahu oleh viewer kita, saudara kita dari Sulawesi yang kebetulan beliaunya pengacara. Ya. Vermoeden itu bisa dikatakan pas sih enggak ya. Itu istimbat. Secara Arabiun ada informasi, terus kita mengistimbat apa pendapat kita terhadap informasi itu. Istimbat itu biasanya pakar fikih yang menggunakan ya. Mereka menggunakan istilah istimbat itu pakar fikih untuk menentukan hukum halal, haram dan segala macamnya. Itu namanya istimbat. Atau istimbat apalagi ya? Silogisme. Silogisme juga bisa. Dia mencari hubungan dari satu informasi berikutnya, informasi berikutnya dia kumpulkan, kemudian dia menarik kesimpulan dari informasi itu. Ya. Atau dengan bahasa lain persangkaan ya. Ini bahasa gampangnya aja nih,
persangkaan. Nih, ya. Terserah mau mana yang mau dipakai, vermodern atau istimbat atau silogisme atau persangkaan. Mungkin yang paling gampang persangkaan, ya. Oke. Di seri yang lalu, dan kalian harus tonton, jangan langsung ke sini supaya dia sistemnya itu tertib ya, sehingga mudah untuk dipahami, roadmap peta jalan yang aku tawarkan gitu. Ya. Kemarin kan aku sudah bilang ada dua tokoh, yaitu tokoh Mursyid Thariqah dan seorang doktor, dulu doktor, nggak tahu sekarang apakah sudah profesor, yang pakar nuklir ya. Sorry, aku lupa ya. Bagi aku loh ya, nggak tahu kalian, tapi sepertinya sama kok ya. Aku berpuasa Ramadan mulai sekarang ya. Dan bagi yang berpuasa Ramadan, aku ucapkan selamat ya, menyambut puasa Ramadan dengan puasa yang kita lakukan sekarang ini ya. Dan bagi yang belum, mungkin nunggu besok ya atau gimana nya, selamat menunggu, dan nanti kita akan menjalankan puasa itu bersama-sama ya. Tapi di sini khususnya di tempat gue itu bareng semua ya. Tadi malam sudah mulai tarawih ini, jadi bangunnya lebih awal dari biasanya semuanya ya. Jadi ya biasalah menyambut Ramadan seperti itu dinamikanya ya. Oke. Aku ucapkan selamat menjalankan puasa Ramadan, semoga kita bisa menyelesaikannya dari awal sampai akhir nanti. Oke, gitu. Oke, jadi permodern begitu, istimbat, silogisme, persangkaan. Karena apa? Karena informasi yang disampaikan tidak eksplisit, tapi implisit. Informasi yang disampaikan oleh Quran surat Ali Imran itu dia implisit, bukan eksplisit. Eksplisit ya, tapi implisit. Jadi kalau membangun Quran surat Ali Imran 359 sebagai pijakan bangunan permodernnya itu ya. Itu bahasa Belandanya permodernnya, atau istimbat atau silogisme atau persangkaan. Sehingga dikatakan bahwa Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Adam itu bukan manusia pertama. Ya, itu secara eksplisit nggak ada di sini. Kanjeng Nabi Adam punya ibu, itu nggak ada di sini. Ya, nggak ada. Tetapi ini digunakan untuk melakukan permodern, ada manusia pertama. Aku bilang kalau ayat ini digunakan sebagai fondamen pijakan pemikiran Adam bukan manusia pertama, itu gue tolak dan gue nyatakan salah. Karena di sini menurut mereka Adam punya ibu. Itu secara permodern, artinya di teks ini ya nggak ada Adam punya ibu, nggak ada. Dia nanti menghubungkan dengan Kanjeng Nabi Isa. Jadi Adam punya ibu tapi tidak punya bapak, seperti Kanjeng Nabi Isa punya ibu tidak punya bapak. Nah itu aku tolak. Ya, karena pemikiran mereka kalau Adam punya ibu berarti kan nggak mungkin dulu Adam daripada ibunya, kan nggak mungkin. Maka dibangunlah pemikiran Adam bukan manusia pertama. Ya, kalau membuat sebuah permodern ya, jadi di Al-Quran itu kan nggak ada Adam manusia pertama, Adam bukan manusia pertama, itu nggak ada. Itu hasil eksplor kita terhadap semua informasi yang kita kumpulkan dari Al-Quran. Nanti ada yang mengatakan Adam manusia pertama, ada yang bilang Adam bukan manusia pertama. Ya, nggak ada secara tersurat, nggak ada. Ya, tersirat, nah itu nanti dulu. Benar, jadi gini, ya, ini kan Adam. Dia dilahirkan. Kalau dilahirkan berarti dia punya ibu dong. Nah, berarti kan nggak mungkin lebih dahulu Adam daripada ibunya.
Makanya digunakanlah ayat itu untuk mengatakan bahwa ada manusia, bukan manusia pertama. Tapi masalahnya apakah benar Adam itu nggak punya ibu? Ya benar. Ya, tapi dia beda. Ya, dengan di sini, kalau di sini dia punya ibu, karena punya ibu dia dilahirkan, karena dilahirkan bukan manusia pertama. Silogisme itu yang aku tentang, dan aku belum memberikan bangunan silogismeku ya untuk memberikan solusi dari apa yang aku kritisi. Jadi sebuah kritis ya boleh mengkritisi, tapi harus memberikan solusinya. Nah, aku belum memberikan solusinya. Sementara kalau kalian paham dulu ya, kalau ayat ini digunakan untuk membangun sebuah permodern ya, istimbat atau silogisme atau persangkaan atau istilah apalah yang kamu lebih tahu ya, mengambil sebuah kesimpulan dari teks yang tidak secara eksplisit ada tapi secara implisit ya. Adam ya itu punya ibu, karena punya ibu dia dilahirkan, maka dia bukan manusia pertama. Nah itu gue tolak, karena Adam ya itu Adam tidak punya ibu. Bagaimana dikatakan Adam punya ibu? Karena dia mau melakukan permodern yang dikomparasi dengan Kanjeng Nabi Isa. Paham kalian ya? Coba baca lagi ayatnya ya. Surat 359. Tap-tapnya terus ya. Ya, tap-tapnya terus dilakukan supaya enggak, karena kita berhadapan dengan mesin tuh nggak punya perasaan. Kalau dia diprogram untuk merungkat yang tidak aktif, ya dia rungkat gitu loh ya. Kalau nggak di tap nanti dianggap mesinnya nggak aktif, dirungkat nanti. Ya, oke kita baca ayatnya. Inna masalah Isa indalohi kamasali Adam khalaqakum min turabin summa khala lahu kun fayakun. Ya. Terjemahnya kita baca. Sesungguhnya perumpamaan ya Isa bagi Allah seperti Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu. Nah, kalau susunan kalimatnya seperti ini, itu kan yang diperumpamakan Isa. Diperumpamakan dengan Adam, bukan Adam diperumpamakan Isa. Gitu loh. Beliau berdua yang mengatakan Kanjeng Nabi Adam punya bunda, punya ibu, itu terbalik bacanya. Jadi Adam dibawa ke Isa, bukan Isa yang dibawa ke Adam. Itu sudah masalah tersendiri. Ya. Sudah masalah tersendiri, ya. Coba supaya mantap kita baca lagi. Sesungguhnya perumpamaan Isa, nah kan yang diumpamakan Isa, diumpamakan terhadap Adam. Gitu loh. Bukan Adam yang diperumpamakan kepada Isa. Lah kalau ini perumpamaannya begitu kan ini enggak, kurang tepat. Dia mengistimbat, mengsilogisme, mempersangkakan, mempermodernkan ya Adam ke Kanjeng Nabi Isa, kan mundur itu. Tuh ya, itu satu teori yang gue tolak. Artinya enggak begitu. Justru ini yang dipersamakan itu Kanjeng Nabi Isa. Artinya objek pembicaraan ini bukan Adam. Itu loh. Ya. Objek pembicaraan ini adalah Isa. Objek. Ini Isa. Ya. Isa. Aduh, habis.
Ya. Paham ya? Isa bukan Adam. Dalam rangka apa? Nanti akan aku dekatkan dengan ini. Seperti yang kemarin aku jelaskan. Ya. Quran surat 19 Maryam ya. 19:20. Dan Quran surat Maryam 19:28. Maka ini itu sebetulnya kaitannya dengan ini. Dan objek pembicaranya Isa. Di sini objek pembicaranya Isa, bukan Adam. Nggak ada kopi morning ini lagi puasa. Ya, jadi pelan-pelan ngomongnya. Ya, pelan-pelan. Coba ya. Aku baca ulang-ulang. Sesungguhnya perumpamaan Isa itu, ini Allah ini ngendikan, Allah ini ngomong, sesungguhnya perumpamaan Isa itu loh, ya, itu seperti Adam. Ya. Dia menciptakannya dari tanah. Ya, dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu. Lihat itu. Kan tidak mungkin punya ibu karena Adam diciptakan dari tanah. Apakah yang dari tanah itu dilahirkan? Gak mungkin dia dilahirkan, gak mungkin dia punya ibu. Karena nafsin wahidatinnya itu tanah. Nanti aku jelaskan manusia diciptakan fasenya dari nafsin wahidatinnya itu tanah, nanti ada yang air. Berarti kan tidak mungkin dilahirkan. Artinya tidak mungkin dia punya ibu. Nah, makanya itu kalau dia punya ibu kan mau dibangun berarti dia bukan manusia pertama pakai alat. Sedangkan silogismenya aja salah, istimbatnya salah, permodennya salah, persangkaannya salah. Ayat ini sedang mendukung Quran surat Maryam 19:20 dan 19:28. Yang jadi objek pembicaraan Isa. Sama dengan gini loh, ya. Kalau kita diskusikan, kita lihat perjanjian lama, ya, itu ada perintah kepada Kanjeng Nabi Ibrahim, ya, korbankanlah anakmu yang tunggal, ya, korbankanlah anakmu yang tunggal. Kalian tentu paham, yang jadi objek pembicaraan itu Ibrahim, bukan Sarah, bukan Hajar, gitu loh. Ya, yang menjadi objek pembicaraan itu Ibrahim, bukan Sarah, bukan Hajar. Maka siapa yang pernah menjadi anak tunggal bagi Ibrahim? Ya tentunya Ismail. Jadi pada waktu perintah itu turun, ya, Ishak belum ada, maka disebut anak tunggal dari Ibrahim. Bukan anak tunggal dari Sarah. Kalau anak tunggal dari Sarah, ya Ishak. Kalau anak tunggal dari Hajar, ya Ismail. Nah, ketika kita melakukan permoden, ya, tentunya dengan mengeksplor, ya, daya kecerdasan kita untuk mengkritisi. Pernyataan di Bible itu bermasalah kalau dikatakan Ishak karena objek pembicaraannya itu Bapak Abraham, bukan Bunda Sarah. Begitu juga di sini yang menjadi objek pembicaraan itu Kanjeng Nabi Isa, bukan Adam. Maka kalau Adam bisa makan Isa, itu mundur dia. Nah, memang ayat ini tidak dalam rangka ke situ. Ayat ini untuk menjawab Quran Maryam 19:20 dan 19:28. Ya, oke. Kita sama-sama buka Maryam.
ya. Buka. Ada yang Android boleh, yang hardcover boleh. Buka semua. Ya, aku tolong tap-tapnya dilanjut ya. Jangan berhenti, nanti dikira pasif nanti ya. Dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada orang yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Dijawab oleh ini, ya, kun fayakun, jadi maka jadilah. Seperti Adam itu, jadi maka jadilah, gitu loh. Jadi adanya kamu tidak pernah, kamu bukan pezina dan kamu bukan disentuh laki-laki lain, itu bukan penghalang bagi Gusti Allah Agung untuk melahirkan Kanjeng Nabi Isa. Menghadirkan maksudnya. Itu nggak ada hambatan, itu tinggal kun fayakun, jadi maka akan jadilah, gitu loh. Digunakanlah sebab bagaimana Adam. Artinya juga membahas ya, Bu. Untuk berikutnya kita lihat yang 28. Wahai saudara perempuan Harun, wahai ya ukta Harun, makana abuki imro'a sawi wa makanat ummuki bagia. Ya, wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Kenapa perutmu kok gede? Kenapa kamu berzina? Dijawab, enggak. Untuk membuat perut gede itu bagi Allah itu cukup kun fayakun. Gede maka akan gedelah. Seperti ini kan dia ditutup oleh ujungnya kan kun fayakun. Gue bikin Adam aja bisa kok, nggak harus punya bapak, punya mama. Terus ngapain lu keberatan kalau gue bikin Isa? Kan gue tinggal ngomong kun fayakun. Gitu loh maksudnya ayat ini. Ayat ini mendukung ayat ini. Dari apa? Dari tanah Adam. Nanti kita lihat apakah Kanjeng Nabi Isa dari tanah. Kalau Kanjeng Nabi Isa dari tanah, berarti dia tidak dilahirkan. Tapi faktanya Kanjeng Nabi Isa dilahirkan, maka dia bukan dari tanah. Maksudnya tanah yang raw material ya, bukan tanah tanaman makanan itu ya dari tanah karena kan ditanam. Tidak begitu, tapi yang dia itu langsung ya, strike gitu. Nanti aku jelaskan, manusia Adam itu bukan dari tanah. Kita manusia Bani Adam itu dari air gitu. Ya. Sampai sini jelas maksudnya. Kalau sudah jelas, aku akan jelaskan kepada kalian. Lalu yang dipermodern itu apa? Kalau Gus Batik menolak, yang dipermodern itu adalah bahwa Kanjeng Nabi Isa punya ibu, Kanjeng Nabi Isa dilahirkan. Terus dia bilang bahwa Adam juga punya ibu, Adam dilahirkan. Gue tolak karena Adam dari tanah. Dijelaskan kan di ayat ini dari tanah. Yang dari tanah kan nggak mungkin dilahirkan gitu. Oke, sekarang gue jelaskan. Lalu permodern gue, ya istimbat gue apa kalau bukan itu? Ini loh. Tolong tap-tapnya ya, tolong tap-tapnya. Gue sudah jelaskan dulu ya di surat apa ya? Sebentar, di As-Sajadah kalau enggak salah. Tuh, ambil catatan Bapak yang di bawah kamu itu, mungkin. Ya coba lihat. Ada satu lembar tadi. Di mana ya? Nggak tahu. Di situ ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh, bukan. Ya sudahlah. Sudah. Jadi gini, gue jelasin dulu Amel lu, ya.
permodennya gue hapus dulu lah. Gue hapus dulu. Gini. Ya. Adam. Ini Adam. Ya, Adam. Dia itu langsung dari raw material, dari nafsin wahidatin, dari tanah. Ya, dari tanah. Ini sulit penjelasan ini kalau kamu nggak lihat runut seri-seri yang aku sampaikan ya. Kalau langsung masuk ke sini memang agak sulit kamu. Memang harus runut ya supaya aku nggak mengulang-ulang lagi gitu ya. Ya. Ini dari nafsin wahidah. Ya. Jadi tanpa hubungan suami istri. Ini loh. Tanpa hubungan suami istri atau hubungan seks gitulah ya. Supaya terpenuhi ini suami istri kepanjangan. Inilah yang disebut fase atau siklus. Pertama. Jadi Adam itu bukan manusia pertama, tapi Adam adalah siklus manusia pertama. Kembali lagi muter ke belakang. Dulu mana ayam dengan telur, maka lingkaran itu harus dipotong. Harus ada ayam yang tidak dari telur atau telur tidak dari ayam. Ya kan? Aku pernah jelaskan itu kan. Muter lagi ke belakang. Aku sudah jelaskan. Manusia dari sperma atau sperma dari manusia. Nah, maka harus ada sperma yang bukan dari manusia atau manusia yang bukan dari sperma. Maka yang ada adalah manusia yang bukan dari sperma. Apa? Adam. Di sini tidak berbicara air. Di sini tidak berbicara opum. Di sini tidak bicara sperma karena raw materialnya masih yang direct, masih langsung dia nafsin wahidatin, tanah. Ayat-ayatnya sudah kemarin ya. Makanya kan dia menolak kalau Adam punya bapak, punya ibu karena dia dari tanah, ya. Tanpa hubungan seks. Ya, ini fase Adam. Kemudian fase ya atau siklus kedua, ini siklus kita. Kita ini Bani Adam. Bukan Farid Bani Adam ya yang sudah meninggal itu ya. Ya. Kita dari air. Maka kalau ada informasi Al-Quran diciptakan dari air ya, kamu harus tahu dia fase mana. Jadi kalau siklus Adam, ya manusia pertama itu dari tanah. Kalau kita siklus kedua Bani Adam itu dari air. Ya, berarti melalui apa? Hubungan seks, hubungan suami istri antara bapak dan mama kita. Ya, sperma ketemu ovum ditanam ke dalam rahim bunda kita selama 9 bulan 10 hari jadi kita. Nah, ini jadi ini dengan hubungan suami istri ya. Nah, jelas di sini ya. Jelas ya. Nah, sekarang kalau udah jelas aku kembalikan ke surat 359. Ini agak jelimet, kamu harus benar-benar perhatikan ya. Surat 359 ya. Lihat ini ya. Sesungguhnya perumpamaan Isa bagi Allah seperti Adam. Dia menciptakan dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu tanpa hubungan seks. Tanpa hubungan suami istri. Begitu juga ya di sini, siklus di sini ya. Kanjeng Nabi Isa itu dari air tapi tanpa melakukan hubungan seks karena dia ditarik membantah ayat
yang Maryam 1920 dan Maryam 1928. Gini loh gampangnya. Maryam tuh bukan pezina. Apa sulitnya bagi gue ya menciptakan manusia yaitu Isa tanpa hubungan seks dari air? Bisa. Adam juga bisa gue bikin dari tanah kok. Nah, gitu loh. Jadi silogismenya di sini adalah Adam dan Kanjeng Nabi Isa diciptakan itu tanpa hubungan seks. Ini untuk membantah bahwa Bunda Maryam bukan pezina. Yang menjadi olok-olok Yahudi tengik itu yang menduk, Maryam, kamu itu ibumu bukan pezina, bapakmu orang soleh, keluarga Harun gitu. Dan Bunda Maryam juga kan bilang loh, bagaimana aku punya anak, aku belum punya suami dan aku bukan pezina. Allah jawab di surat ini, apa sulitnya gue bikin manusia tanpa hubungan seks? Nah, Adam tanpa hubungan seks, tanpa hubungan suami istri, cuman raw materialnya tanah. Kalau Kanjeng Nabi Isa, raw materialnya air. Air apa? Ovum. Airnya Bunda Maria tanpa sperma. Bisa. Ini aja gue bisa, ngapain kalau ini nggak bisa? Jadi kalau gue bikin manusia ya tanpa hubungan suami istri bisa hamil, perut gede, lu nggak usah heran karena gue kun fayakun. Apa yang gue mau jadi, maka akan jadilah ya apa yang gue mau itu. Itu dia. Silogismanya di situ. Jadi salah pasang kalau ini digunakan untuk menarik silogisme atau permodens atau persangkaan ya atau istimbat bahwa Adam bukan manusia pertama. Gue nggak setuju. Salah. Karena silogismenya di sini adalah baik Adam, baik Kanjeng Nabi Isa, ya Kanjeng Nabi Adam, ya sama-sama diciptakan Gusti Allah Agung tanpa hubungan suami istri, tanpa hubungan seks, ya tidak seperti kita. Makanya kemarin kan ada pertanyaan cerdas dari viewer kita, dia tanya, lalu bagaimana Gus posisinya Isa? Posisinya Isa itu dia Bani Adam. Kalau dilihat tempus kelahirannya dia di Bani Adam, tapi proses keadaan dia, proses dia diciptakan dia mengikuti fase siklus pertama.